Masih di Yang Ada Potters Podcast terkece seplanet bumi. Mantap. Geng, hari ini gue kedatangan Agung, channelnya Agung TV ya kan? Bener ya? Channel Betul, Agung TV betul, ya? Bang. Agung TV, Bang. Dan gue langsung ngobrol sama Agungnya, dia didampingi sama tim-timnya di belakang kamera ini, ya kan? Tim hore, Bang. Lagi tim hore, lagi ngekek ya kan? Hari ini kita bincang-bincang karena gue tertarik sekali sama channelnya mereka ini yang fokus ya, yang fokus banget ngebahas tentang ODGJ guys. Insyaallah. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Oh iya, Bang. ODGJ. Betul, Bang. Orang dengan gangguan jiwa, Bang. Kita enggak, Bang. Kira-kira apa gimana, Bang? Gung. Gimana, Bang? Agung, why gitu? Kenapa itu yang lu fokusin? Kenapa Gung? ODGJ kenapa? Iya, kenapa? Jadi berawal dari gue ini orangnya suka main ya, Bang. Keluyuran kemana-mana kita, Bang ya. Sampai ke Flores gue pernah keluyuran, Bang. Ke Flores? Iya. Okay. Dari kota-kota ujung sampai Flores gue sering main. Gue sering lihat tuh di saat kita liburan kan. Di perjalanan itu kita lagi ketawa-tawa. Saya sering lihat tuh ODGJ tuh di pinggir jalan. Iya. Tuh, tanpa busana, keadaannya wah kacau lah. Iya. Dari situ gue mulai berpikir. Nih, gue kan bawa keril, Bang, banyak. Iya. Traveling ya posisinya. Iya, banyak. Ini banyak pakaian ini kita di belakang ini kan. Cuman ibarat kata kok kita bawa pakaian banyak, tapi di sana kok banyak orang keliaran nggak pakai baju. Di Indonesia pengen udah merdeka gini, lu bayangin. Masih nggak pakai baju di pinggir jalan. Di situ, tapi gue dulu belum punya keberanian, Bang. Cuma berpikir, wih kasihan amat gitu kan. Setelah itu udah berapa lama, Bang, gue kepikiran tuh, gue lama bener setiap gue main gue kepikiran. Dan terakhir akhir 2020 gue itu mau jalan, Bang, ke Padang, mau motoran rencana. Akhir 2020. Iya, rencana gue itu mau motoran ke Padang. Oke. Udah gue packing, Bang, semua barang. Sudah naik itu. Barang-barang itu di motor udah naik. Istilahnya mah tinggal tuh dikeluarin aja motor, digas aja tinggal. Cuman sehari sebelum hari H berangkat, temen ada kendala, jadi nggak jadi. Sedangkan pada saat itu gue masih kerja lah, kerja. Gue udah ngambil cuti, 12 hari gue ngambil cuti. Ya ngongkrong lah, jadi gue cuti ngapain? Nggak jadi pergi kan? Gue main nemuin teman-teman kita yang memang biasa nongkrong. Nah, teman-teman tim hore inilah ya. mereka ini. Nah, ngobrol di sana berhari-hari, Bang, begadang terus. Sama berpikiran, ini kita mau ngapain? Gitu. Emang ini kita mau ngapain sih? Gitu. Ya nanya kan, ya lu mau ngapain? Gue punya ide, kata gue. Di umur kita yang udah nggak muda lagi, Bang. Tampang aja kayaknya masih muda. Kita pede mau banget dia, tampang dia muda. Kita yang udah nggak muda lagi, apa sih kira-kira yang bisa kita lakuin? Tanya kan, apa gue kira-kira ini segala macam. Gue keluarin ide. Gimana kalau kita cari kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kan? Apa contohnya? Kita pakein baju tuh. Karena dengan gangguan jiwa di jalan itu, kata dia. Memang lu berani, kata salah satu tim. Kata lu nggak takut dicakar? Nah, gitu. itu kan. Ya kita tes dulu. Nah, terus gue cerita sih. Sebelumnya gue kan sekolah juga, dulu dipelajarin, Bang, itu. Tapi dulu sekitar tahun 2000. Sekolah 10. Apa? Gue dulu keperawatan, Bang. Oke, lu perawat. Perawat gondrong, Bang. Gue perawat, Bang. Tapi lu gak ketombean kan? Ya, insya Allah, Bang. Ketombean gak, Bang? Siapa takut ya kan? Kutu iya. Oh, dipelajarin ya kalau di sekolah perawat? Iya, dipelajarin, Bang. Jadi ada keperawatan tuh nanganin pasien dengan gangguan jiwa. Gue cerita sama dia, orang gue dulu pernah. Kebetulan gue dulu pernah praktek di rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Bang. Gue pernah, cuman itu kata gue 2011 kata gue. Sudah berapa tahun kata saya kan, gue nggak pernah lagi kata gue. Ya udah kita gas, gue tes dulu. Tapi lo orang jangan ketawain kalau gue takut. Ya gue juga takut, Bang, sebenarnya. Kata gue, ya udah kapan? Setuju di orang, setuju dengan catatan. Ayo kita benar-benar kita kita coba
cari jalan keberkahan lah judulnya. Makanya kita di Agung TV salam keberkahan. Nah itu tagline-nya ya. Iya, jadi kita coba ke jalan Gung, keberkahan. sebentar Gung, lu kalau ngomong berhadapan terus sama mikrofon ya, Siap. jangan minggir-minggir kayak gini. iya, Kasian Bang. yang mixing nanti yang kerja. Siap, Bang. siap, Bang. Oke. Nah, jadi yaudah yang penting lu orang nggak tahuin gua, atau gua kita tes dulu. Besoknya langsung kami tes. Bilang sih, ayo kita tes. Malam lagi ngumpul kan. Ngumpul. Jam 3 malam itu Bang. Subuh kita orang ngeluarin ide itu. Meeting jam 3 subuh. Iya. Ya, Besoknya pas malam kata beliau, kata teman-teman tim Hore ini, jangan malam Gung. Katanya kan, jangan malam. Subuh aja. Gua bilang, malam aja men kata gua. Jadi kalau memang kita ribut sama ODGJ nggak rame ya kan. Iya. Ngetes aja ini Mas, kata gue ngetes aja dulu kata gue. Kaburnya enak gak ketahuan orang ya. Nah, gue ke Jalan Kartini Bang. Ada ODGJ di situ. Lagi nongkrong, gue coba deketin. Ya memang awal sih agak khawatir ya. Iya. Awal memang namanya kita manusia ya Bang. Kita khawatir, tapi alhamdulillah support sama teman-teman ini support bener. Gung lu cocok Gung segala macam, lu kayak orang gila juga. Kayak temenan lu kata dia, ya, kayak temenan lah. Iya. Terus udah mulai dari situ gue tanya kan teman-teman, gimana kira-kira dilanjutin nggak? Ya lanjut aja Gung, terserah mau seperti apa, yang penting niat lu kan, niat kita kan bagus. Kita mau bantu ODGJ yang di jalan. Oke, kata gue kan kita lanjut. Nah alhamdulillah berjalannya waktu ya sudah mulai terbiasa, dan di situ juga gue baru sadar Bang, bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu kan memang jiwanya terganggu. Iya. Jadi bukan mau mereka seperti itu. Kita lah yang waras-waras ini. Ibaratkan coba kita bantu ya dengan semampunya kita gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman juga konsisten dan banyak support dari mana-mana pun support bahwasannya itu kegiatan yang insya Allah bermanfaat gitu. Gitu. Jadi tujuannya, manfaatnya apa gitu maksud gua? Lu ngasih manfaat buat siapa? Si ODGJ atau si si masyarakat yang harus tahu tentang itu? Kayak gimana sih? Jadi gue dua Bang sebenarnya yang gue dapat Bang. Harapan gue tuh dua. Satu, kami ini bermanfaat buat ODGJ. Yang kedua, gue kasih tontonan ke orang itu, mencontohkan lah dalam seenggaknya jangan takut lu dengan ODGJ. ODGJ itu nggak gigit, paling nyakar. Gitu. Jadi ayo kalau mau bantu jangan khawatir gitu. Bahwasannya ODGJ itu manusia yang memang ditakdirkan mengalami gangguan jiwa. Gitu. Terus Bang, ODGJ itu juga bukan, misalkan contoh kita di Jalan Kartini, bukan berarti dia itu orang sekitar. Khawatirnya gini, makanya kita post itu supaya ketika kita masukin video, kita masukin ke YouTube, itu ada yang mengenali dan jemput pulang Bang. Iya, gitu. Exposure itu. Iya, itu poinnya itu. Okay. Karena orang dengan gangguan jiwa itu yang hilangnya bukan hitungan bulan. Iya, udah tahunan. Tahunan Bang, bahkan puluhan tahun, sehingga udah nggak dikenalin lagi. Iya. Gondrong, nggak ketutupan kan. Tapi kalau kita udah cukurin rambutnya, ya kan, bersihin, mandiin, kasih makan, ganti baju kan udah jelas nih. Nah, ngomong-ngomong Angga gondrong mau dicukurin gak ini? Ya itu tadi challenge lah. Ini gue naikin deh 50 juta cash. Gue cukur di sini nih. 50 juta Bang. Kalau gue beliin makanan itu bisa berapa DGJ. Kasian Bang, gue pernah Bang, bener-bener ODGJ. Ya gak apa-apa. Nih challenge 50 juta gue cukur di podcast, cash, uangnya gue kasih buat ODGJ. Mantap tuh, Sultan. Gue challenge tuh. Sultan. Ayo, moga-moga ada Sultan. Buat ngasih makan ODGJ si Agung lah gitu. Amin, moga-moga ada. Semuanya 100% tuh, 50 juta semuanya tuh. Mantap, dukung teman-teman yang nonton. Moga-moga ada yang tergerak hatinya Bang. Amin. 50 juta itu Bang, kita beli nasi Padang. Berapa ODGJ? Iya, makanya. Wah, dahsyat. Mantap. Wah, ngeliat ODGJ itu Bang ketika jalan tanpa arah, megangin perut, ngeliat tempat sampah, makan sampah. Iya. Rasanya gimana? Udah geter Bang. Jadi di situ gue selalu sama tim Hore ini
kadang-kadang itu sampai lemes. Nanti dulu yang deketinnya. Sebat dulu. Miris ya. Iya, Miris. aduh ya Allah, di zaman seperti ini masih ada kan seperti itu kan. Iya. Jadi ya gitulah Bang Angga. Tapi lu sekarang udah gak canggung ya berhadapan sama ODGJ? Insya Allah enggak Bang. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak canggung. Cuman memang harus siap Bang. Karena Iya. Tiba-tiba dia kadang suka bereaksi yang... Betul, tiba-tiba. Tapi ini pengalaman gua di belajar ya. Artinya secara psikologi atau filosofi sih. Ini maksudnya ini pengalaman ini deh. Pengalaman hidup lah gitu. Ada seorang sahabat gua bilang pilihannya tuh dua. Yang pertama itu kalau dia gangguan itu kan ada dua tuh. Pilihannya kalau misalkan kayak ODGJ itu dia itu masih punya otaknya masih jalan tapi perasaannya udah gimana gitu. Udah yang kacau sebenarnya dia ngebawa artinya jiwa ya. Jiwanya gitu. Tapi yang harus diingat sebenarnya dia akal dia tuh masih jalan sebetulnya. Tapi ininya aja nih. Nah, maka kesimpulannya dia akan mengalami gangguan jiwa gitu. Tapi kebalik nih, ada kebalikannya. Kalau hatinya masih ada, tapi akalnya sudah mati, biasanya pilihan dia itu malah bunuh diri sebetulnya gitu. Nah, ketika kita dihadapin masalah itu kan gitu tuh. Betul. Nah, ODGJ itu sebenarnya kenapa orang ya kayak lu gitu kan. Ya secara keilmuan sebetulnya ya dia tuh masih jalan nih ininya gitu. Jadi gini nih, kalau akalnya sudah gangguan tuh, akal itu akan bilang gini, kalau lu ada masalah, biasanya kan yang kesetrum yang mana duluan nih, hati duluan apa otak duluan gitu. Kalau yang kesetrum hati duluan dia kacau, gangguan makanya dia. Ya udah gitu, tapi dia masih punya akal tuh Gung. Tapi kalau yang ada masalah yang kesetrum langsung akalnya biasanya langsung ya udah kalau lu nggak mau punya masalah, mati aja gitu. Mati itu. Kebanyakan orang bunuh diri itu kan gitu tuh. Nah, pengalaman lu Gung, lu apa sih namanya, ada gak sih yang lu tahu why gitu, kenapa mereka bisa kayak gitu dari pengalaman lu? Ada yang bener-bener ngomong dia dibuang keluarga atau kayak mana gitu gak sih? Gue pernah Bang, kebetulan kan kita waktu praktek dulu juga dikasih nih satu pasien. Satu pasien kita itu harus gali kasusnya ini dia seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu tadi orang dengan gangguan jiwa itu ada lagi ODMK Bang. Apa lagi itu? Orang dengan masalah kejiwaan. Nah, jadi bedanya apa? Jadi gini, kita ini sering Bang ngalamin masalah Bang di kejiwaan kita. Misalkan stres ya kan. Kita stres, depresi, terus kita stres, kita mikirin nih besok ujian gitu kan. Kita stres harus seperti apa. Nah, dari masalah itu kalau nggak cepet kita tanggapi dengan jiwa yang kuat itu, ibaratkan dengan coping diri yang kuat, pertahanan diri yang kuat, itu bisa lari ke gangguan jiwa tadi Bang, ke ODGJ itu. Jadi ada dua di stres itu, jadi seperti ini. Ini sebenarnya bukan level gua yang ngomongin kejiwaan ya, cuman gua sedikit sharing aja ya Bang. Karena lu pernah belajar di keperawatan seperti itu. Sedikit sharing aja ya. Jadi stres itu ada dua. Jadi ada yang memicu hal ke positif, ada yang ke negatif Bang. Jadi kalau kita ini nanti kita kebawa ke positif, gue mau ujian, ya positifnya ya lu harus belajar men. Gak mungkin lu mau ujian gak belajar leha-leha, ya mana bisa dapat nilai bagus gitu kan. Itu yang positif. Kalau yang negatif itu tadi yang kata Bang Angga, bisa bunuh diri segala macam. Karena begitu dia stres, gak kuat nih coping dirinya, sehingga malah ngejauh dari masalah itu. Ngambil jalan pintas lah gitu. Udah pening gue pikirin segala macam. Akhirnya ngurung diri. Mau jumpa sama temennya malu. Enggak, maksudnya tadi bedanya ODGJ dengan orang ODMK. ODMK itu apa bedanya? Jadi orang dengan gangguan jiwa itu udah terganggu Bang. Oh, sudah terganggu. Kalau yang masalah baru ada masalah di jiwanya gitu. Kalau yang ODMK masalah. Gitu. Gejala. Nah, bermasalah lah. Hampir ODGJ. Nah, pastilah sih kita tuh sering sih Bang ya. Ada masalah kan, putus cinta zaman sekarang. Oh, berarti kalau kayak ODMK berobatnya ke psikiater gitu. Sama juga Bang, ODGJ juga ya seperti itu. Makanya buat teman-teman yang
kira-kira ini ada masalah yang menurut dia itu benar-benar buat pikirannya itu kacau, kayak udah timbul masalah betul-betul, cepet-cepetlah lari bang, ke berobat lah. Berobat lah. Berobat Paling lah. enggak, gue ngomong, berarti curhat itu cukup melegakan itu Cukup ya? bang, Oh, jadi gitu ya, curhat. bahaya malah dipendem, makanya teman-teman itu kalau yang pendiam itu, yang lebih nggak mau berkomunikasi dengan itu teman-teman. punya potensi ODGJ. Ya, potensinya lebih besar bang, Waduh. karena kependam. Akbar jangan jadi pendiam. Karena kependam, ya kan. Ya, makanya itu sering sih. Saya juga kan saya sering ngajak teman-teman bang, nih tim hore-hore ini kalau lagi penting bang, saya tuh pasti bilang, ayo cerita ada masalah apa, walaupun gue ini nggak bisa nyelesain masalah lu Paling kan kan. curhat ya, Iya, numpahin itu. seenggaknya melegakan gue itu ya. bisa jadi pendengar setia loh gitu. Seenggaknya bisa didengerin. Oh, Iya. seperti itu. Cukup melegakan ya Nah sebenarnya. Ya. itu. Buka konsultasi online juga gue. 0801 ya kan. Khusus cewek bang. Astagfirullahaladzim. Mah enggak mah. Tapi kalau yang ODGJ yang paling banyak lo temuin tuh yang cowok ya. Cowok bang, cowok saya masih berani mandiin, tapi kalau cewek saya masih khawatir bang, karena tim hore saya, tim ini sahabat-sahabat saya yang dukung dan memang ikut terjun itu laki semua. Saya khawatir jadi apalah gitu. Rumah panti ODGJ ini apa namanya kayak rumah sakit jiwa gitu ya. Itu benar-benar mentreatment itu ya. Bener bang. Maksudnya ada potensi sembuh gak sih ODGJ ini? Ada dong bang, bisa sembuh. Jadi memang konsumsi obatnya itu, nah dokter kejiwaan itu yang kita perlukan. Jadi untuk terapinya, karena nggak cukup diajak ngobrol-ngobrol aja, harus ada obat yang ada dikonsumsi gitu ya. Nah dokter jiwa itulah yang kompeten buat kasih obat kejiwaan seperti itu. Iya sih ya, iya. Kalau gue nonton film-film apa drakor bukan? ya gitu lah maksudnya gitu ya. Jadi memang harus ada konsumsi juga sih. Bener, orang yang normal juga misalkan normal gitu. Kalau mengkonsumsi obat kejiwaan juga malah jadi ODGJ dia Nah, gitu itu kan. bahaya sekali. Tapi Kebalikannya gitu kan. Tapi kayaknya dulu juga saya sering bang jumpa ibarat kan orang yang memang pengen bener kayaknya konsumsi obat kejiwaan itu, padahal kan itu ya bener kata abang, yang ada malah tambah gila. Iya. Kalau kita normal kan gila ini nih. Gila dalam artian ini ya. Maksudnya. Gokil ya, gokil. Bukan gila dalam artian itu ya. Iya. Nanti kita kena somasi lagi. Aduh. Jangan dong. Jangan, Enggak lah. Bang. Ini ngobrolin ini kita paham betul kok ini soal ODGJ ini kan, karena berhubungan sama why gitu mengangkat tentang ini bukan story, tapi memang apa ya? Tapi memang hal yang diteliti gitu, maksudnya gitu ya. Hal yang diteliti, hal yang diangkat gitu. Nah makanya kalau Agung kan fokusnya ke situ. Iya bang. Nah kalau kayak gua ini kan lebih ke media exposure yang dimana gua punya keresahan kenapa Gung gitu kan? Iya, Kenapa betul. Gung lo tuh ngangkat soal ODGJ gitu. Dan Agung Agung ini nggak pernah menyebut dengan kata-kata gila, ya kan? Salah. Dia selalu bilang di apa namanya di konten Agung ini selalu dengan ODGJ. Dia membiasakan sampai gua pun sama tim-tim itu tuh. Jadi ngebiasain diri. Ngebiasain lidah, sorry. Ngebiasain lidah ngomong ODGJ. Gitu-gitu terus ODGJ. Jangan sampai kita salah ngomong karena tafsirannya beda. Oke, kita tanya deh. ODGJ orang gila. Nah, menurut Agung, why salah, ya kan? Iya. Nah, itu gimana tanggapan lu Gung soal itu ODGJ dan orang gila? Jadi sebenarnya Apa bedanya? Jadi sebenarnya itu yang jadi masalah itu sebenarnya masalah etik pengucapan aja sih bang. Ini yang nonton jangan baper ya. Ini kupijak kalian kalau baper ya. Jadi masalah etik pengucapan aja bang. Oke, Mungkin kode lebih etika. halus kan ODGJ gitu, bukan orang gila. Tapi kalau kita di Lampung biasa sih lu gila lo ya gak? Itu warak lu gila lo gini jangan gitu dong ya kan. Jangan gila. Nah, cuman kan ketika orang yang memang mengalami gangguan jiwa itu kita katakan gila, itu sepertinya lebih baik, lebih santun lagi kita katakan orang dengan gangguan jiwa. Gitu ya. Tapi bisa masuk ke ranah hukum gitu.
Gimana? Orang gila gitu misalkan. Masuk Orang gila. nama- Jadi gini. Oh itu mah kasusnya kemarin komika itu ya. Ya kan? Iya gue nonton. Lu Iya. juga nonton kan? Oh, pasti nonton kan? dong, nonton. Apa podcastnya Deddy Corbuzier sama Mongol. Benar. Bang Mongol tuh bilang Iya. orang Mm-mm. gila bebas COVID karena Oke. dia jalan sendirian bang, nggak pernah gandengan. Sebenarnya tuh Tapi jokesnya masih kayak iya gitu. betul lah. Iya, Jadi iya, memang iya, iya. ya memang kalau dipikir ya keadaannya memang gitu. Orang Iya, gila iya, gak iya, gandengan iya. men. Dia sangat-sangat social distancing. Nah, betul, nggak Emang lu jaga. pernah ngeliat orang gila jalan barengan gitu kan? Iya, apalagi gandengan gitu kan. Iya maksudnya Selfie jokesnya gitu. di situ ya. Oke, jokesnya di situ. Nah, Nggak kena Cuman- COVID. Terus. cuman kan rame kan? Heeh. Rame. Terus rame disomasi sampai Bang Deddy disomasi juga. Mm-mm. Cuman Pak Henry Mm-mm. itu ketua bang Heeh. penyusunan Mm-mm. UU ITE. Betul, Heeh. iya. Sampai diundang kan. Diundang untuk paparan soal itu Iya, gitu. jadi itu memang apa namanya kasusnya kalau mau dibawa ke hukum itu memang untuk apa namanya masalahnya untuk umum, Mm-mm. untuk orang banyak. Iya. Cuman menjuru ke individu. Oke. Sedangkan Bang Mongol Heeh. itu nggak ada individu bang yang disebut di Iya, situ. heeh. Jadi sampai situ kita pasti paham lah maksudnya Pak Henry itu seperti apa gitu Iya. kan. Nah jadi insya Allah sih ya asal nggak individu sih aman kayaknya itu. Iya. Karena nggak menyerang ke satu ini gitu, Iya. satu sasaran Iya. gitu kan. Artinya yang dia jelasin juga fenomena Iya. gitu kan. Jadi memang bukan individu yang disebutin, terus memang undang-undang itu untuk orang banyak, tapi bukan untuk asosiasi. Iya. Iya. Ya beliau juga sebut undang-undang itu dibuat bukan untuk menakuti orang gitu kan, Iya. tapi memang buat apa sih namanya aturan yang disusun untuk benar-benar untuk orang banyak Iya. gitu loh, dan nggak mungkin juga buat malah buat mengurung seseorang gitu, melindungi kepentingan satu pihak gitu, nggak juga Ya terus loh. terang juga gue pas diundang komika yang nongol tuh Bang Mongol, ketika dia bilang itu ya gue ngakak. Gue ngakak sama sekali, gue wah ini memang ketawa ya lucu. Iya. Nah mungkin kan konsepnya itu mau ngelucu, Iya. cuman kita juga ya hak orang sih bang. Mm-mm. Kan hak orang mau nerima itu seperti apa kan. Mungkin asosiasi itu kasihlah teguran. Iya. Cuman kan Bang Deddy juga udah minta maaf. Iya. Bahwasannya dia baru sadar juga bahwasannya di Kamus Bahasa Indonesia itu ada penyebutannya gila sama dengan ODGJ. Oh, oke, Gitu. oke. Dia sudah minta maaf. Ya alhamdulillah sih Bang Deddy juga kan sudah tahu gitu dan jadi tahu karena ini gitu. Jadi terbuka mindsetnya ya. Iya. Seru juga ya, maksudnya ini sekalinya ada fenomena yang, tapi lu karena lu di bidang itu ya, lu ketika nongol hal ODGJ yang dibahas sama Mongol, terus tiba-tiba rame, lu pasti langsung yang apa terpicu ya ikutan apa, maksudnya oh ternyata jadi sorotan juga nih Iya gitu kan. betul. Jadi lu ngerasa apa yang lu lakuin tuh sebenarnya ya nggak sia-sia, bener Iya, gak sih? Bener, insya Allah sih memang gak sia-sia. Terus juga kan alhamdulillahnya jadi rame nih ODGJ kan. Nah jadi alhamdulillahnya jadi terbuka. Bukan maksudnya bukan orang ODGJ-nya yang rame ya, maksudnya Ini fokus ininya ya, fokus pembicaraannya Iya, itu. pembicaraannya. Ibarat fokus di media itu ODGJ kan. Iya. Nah ditambah lagi orang jadi tahu sebenarnya lebih halus itu ODGJ lu sebut seperti lebih itu. sopan. Sama Iya. kayak gini, apa namanya, di penjara itu ada narapidana gitu. Nah, narapidana ini sekarang udah berubah nama juga jadi warga binaan. Nah betul. Gitu. Jadi kalau nyebut narapidana tuh nggak etis Ya. gitu. Napi gitu. Napi nih narapidana. Kesannya kayak kata-katanya terlalu kasar gitu. Iya. Sebenarnya hanya kosakata orang yang dihukum gitu ya. Tapi itu dirubah jadi warga binaan gitu sebetulnya gitu. Sama percis kayak ODGJ ini mungkin iya. ya. Jadi semenjak timbul itu jadi bagus juga. Jadi orang-orang itu nggak bertanya lagi bener nggak sih orang dengan gangguan jiwa itu bebas COVID? Ya itu salah. Ternyata ya banyak itu. yang kena COVID. Karena COVID banyak bang. Jadi
Kalau menurut Dokter Laharjo Bang, Ketua Rehabilitas Kejiwaan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, itu ada peningkatan Bang di zaman Covid ini. Pasien dengan gangguan jiwa itu terkena Covid. Gitu. Jadi kan udah beda tuh konsepnya. Ini Dr. Laharjo spesialis kejiwaan Bang. Memang ketua rehabilitas psikologis di rumah sakit jiwa. Dia bilang menyatakan bahwasannya ada peningkatan pasien dengan gangguan jiwa terkena Covid. Jadi orang juga jadi tahu kan bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu ya kena juga, bukan bebas. Gitu. Cuman karena mereka tidak bisa mengungkapkan ya kan secara langsung keluhannya. Jadi petugas itu yang harus ekstra. Seperti itu, harus ekstra benar-benar ya. Alhamdulillah sih Pak Menteri kita, Menteri Kesehatan kita Pak Budi itu kasih surat edaran tuh 8 Juni kemarin kalau nggak salah. Di surat edaran itu 02.01 garis miring Menkes 598 garis miring 2021 itu dia fokuskan itu vaksin buat ODGJ Bang. Alhamdulillah benar-benar juga di Lampung ini kita juga di rumah sakit kita, Rumah Sakit Abdul Muluk. Itu Senin sampai Kamis ada jadwalnya Bang. Buat orang dengan gangguan jiwa itu vaksin. So kayak gini Gong. Ini masalahnya di sini Gong. Bagaimana dengan ODGJ yang di jalanan? Nah itu dia Bang. Ya kan. Kan pelayanan rumah sakit artinya ada tempat dong. Artinya ada data. Betul. Sedangkan di jalanan memang gak ada datanya Gung. Tapi terlihat nyata. Nah betul, ada Bang itu betul nyata dia. Ya kan? Itu gimana tanggapan lo? Jadi gini, saya juga lagi berjuang sama tim-tim saya itu buat menanyakan hal itu. Sebab di situ tertulis pasien orang dengan gangguan jiwa membawa KTP. Nah itu kan. Nah itu gimana? BPJS jika ada di surat edaran. Saya sama teman-teman lagi berusaha ketika yang kayak seperti abang tanyakan tadi, pasien bukan pasien itu ya, orang dengan gangguan jiwa yang di jalan terlihat nyata kan. Data tidak ada tapi nyata terlihat. Benar-benar nggak ada KTP. Nah itu insya Allah kita juga lagi nanti tanyakan buat teman-teman juga yang nonton, kalau memang ada informasi harus seperti apa kami ini, tolong diinformasiin juga Bang. Jadi ODGJ buru-buru KTP Bang. Baju aja. Iya makanya gue bilang kan. Iya nah itu dia. Sendal aja gak ada. Itu Bang. Tapi ngerokok terus Bang. Karena ada kapilennya 2. Ada yang ngasih sama dia minta gitu kan. 3 Bang. Apa tuh? Muntung. Iya juga sih ya. Karena ya mungkin karena faktor kebiasaan juga dia kan. Betul. Ada ya. ODGJ tuh tahu duit gak sih? Nah satu lagi cocok bener ini Bang. Gimana tuh? Sambil ngerokok ya Bang. Ini makin kesini kok makin deg-degan ya Mas ini anjir. ODGJ tahu duit gak? ODGJ tahu duit apa enggak? Itu cocok bener nanya. Rata-rata Bang, ODGJ yang kita mandiin di jalan, itu di kantongnya, di celana yang lusuh itu, di baju yang lusuh itu, ada duitnya Bang. Cuma ketika kita tanya, dia nggak tahu Bang, itu nominalnya. Tapi dia tahu itu duit. Itu dia tahu dia duit. Tapi nggak tahu itu nilainya berapa gitu. Jadi ketika tanya ini buat apa? Buat jajan. Tahu dia buat jajan Bang. Gak tahu jajan di mana ya kan. Iya juga. Jajan di mana? Gue temuin daerah Teluk Bang. Pikiran gue langsung melayang. Wah daerah Teluk ini banyak tempat jajan. Jajannya ODGJ nih. Iya warung-warung itu kan. Karena di mana-mana kan warung gitu. Bukan jajannya Tim Hore beda Bang. Tim Hore agak-agak remang-remang ya. Jadi ini berapa gitu kan? Ini berapa? Nggak tahu dia sebutnya Bang. Cuma duitnya itu kalah kita mah Bang. Terus terang saya sendiri kalah. Kenapa? Saya bilang kalah. Duit kita tuh sering kan berantakan aja Bang. Kalau mereka tuh disusun Bang, 2.000-2.000-an dilipat, goceng-gocengan, rapi kesusun. Mungkin saya juga di orang kenalin tuh berupa bentuk dan warna kali ya, satuin gitu kan. Itulah. Mungkin duit 20 ribuan juga dia selip Bang, karena dia nggak tahu nominal. Duit 2 ribuan lecek
disangka duit secengan, jadi digabung ke seceng gitu. Warnanya kan hampir Iya, sama hampir kan. mirip. Seperti itu, tahu dia orang ada duitnya tapi nggak tahu gunainnya. Oh, nilainya gitu ya. ODGJ ada yang berkeluarga nggak? Ya maksudnya secara dia ya, bukan dia. Ya latar belakang ODGJ yang dia ternyata punya istri, punya anak. Atau dia perempuan, dia punya suami, punya anak gitu. Apa yang dilakuin si keluarga bangkainya ini gitu, hingga nggak mau ngurusin keluarganya ini gitu. Nah jadi gini bang. Nah ini agak-agak kencang juga nih gue ngomong nih. Gue agak miris ya, maksudnya men itu keluarga lu men. Ya kan? Jadi gue pernah punya pengalaman bang. Gue nemuin ODGJ di daerah Teluk, usia kurang lebih di bawah 30 bang. Oke. Gue temuin pakai topeng bang. Oke. Power Rangers topengnya. Rangers merah apa Rangers hitam ya? Pakai topeng, bawa tas, pakai rok. Pakai topeng Power Ranger, pakai tas, pakai rok. Pakai rok. Nah, kan. Perempuan artinya? Laki. Oke. Gagah bang. Laki, tegap. Gue lihat. Kita ajak kenalan, ngobrol. Alhamdulillah kooperatif. Mau kita potongin rambutnya. Ketika mau kita ajak mandi, begitu buka baju, gue kaget bang. Bra bang pakai. Di dalamnya ada bra. Gue bilang sama tim hore ini, cowok cewek men katanya. Intip dulu gue kata dia. Waduh gimana ya? Saya tanya ulang. Cewek apa cowok kamu? Namanya ODGJ bang ya. Untuk komunikasi kan masih malu-malu kan. Ya iseng lah demi kebaikan bang. Gue buka tuh bang dia. Cek dulu ya. Cek Ada burungnya kan? Iya ada cek sound. Takut salah kan. Begitu gue lihat memang ada bang burungnya. Berarti laki aman. Laki aman ini. Gue bawa kamar mandi. Ketika gue terusin tuh buka, itu pakai bra itu 7 lapisan bang, double, merah, kuning, hijau ada semua di situ bang. Kan gue nemu di mana, ini kan dia pakai. Setelah itu singkatnya bang udah bersih semua. Saya tanya, abis mandi bang rata-rata ODGJ abis mandi itu segeran bang, sama kayak kita. Press, kalau kita habis mandi, ngopi, ngerokok, press kita kan. Nggak kelihatan ODGJ-nya lah ya. Iya. Nah, dia bilang tahu nama ayahnya, tahu nama ibunya, tahu nama adiknya bang. Dan masih tipis-tipis ingat bisa sebutin alamat. Oke. Iya. Gue sama tim ini berusaha lah, ya kan cari alamat tuh bener apa enggak. Oke. Tapi ada yang bilang warga sekitar sekalian bawa aja. Gue khawatir bang kalau gue bawa belum pasti gue bawa, kita nggak tahu ceritanya seperti apa nanti. Masa mau gue tinggalin lagi gitu kan? Iya. Gitu kan? Nolong orang setengah-setengah nih. Iya kan? Gitu kan? Kan? Lu nggak punya kapasitas lah soal itu. Karena dia bukan orang kejiwaan juga. Maksudnya apa motivasi gue gitu kan ya. Oke paham. Terus nyampe alhamdulillah ketemu bang. Cuman gue gak sebutin alamat ya bang. Cuman masih di Lampung nih ya. Gue cerita bener gak punya keluarga ini, gue foto. Bener bang. Terus gue tanya ke ibunya. Sudah berapa lama seperti ini dan di jalan? 1 tahun bang, memang gak ada kabar. Terus apa yang dilakukan mereka? Alhamdulillah mereka cari. Dan dibawa pulang. Ketemu dijemput. Terus saya tanya, kenapa setahun ini dicari kah? Kok lama sekali setahun? Padahal Lampung-Lampung aja. Iya, Lampung-Lampung aja. Mereka katakan, di rumah gak ada yang ngurus. Seperti itu. Jadi di situ juga buat pelajaran kita semua, bahwasannya ketika di keluarga ada gangguan jiwa, jangan dibiarkan begitu saja, yang ada tambah parah. Sedangkan fasilitas kita mumpuni untuk ngobatin tuh pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Alhamdulillah bang, sebulan dari situ ada yang DM bang IG bang. Bang, ODGJ yang lu temuin kemarin di Teluk tuh ya, udah main sepeda katanya. Alhamdulillah, berarti kan sudah ada peningkatan lah ya. Udah main sepeda. Nggak tahu di gua seperti dorong ya kan tapi rodanya 1 bang. Pemain sirkus dong jadinya. Jadi, nah jadi gitu. Jadi alhamdulillahnya mau. Nah saya juga sih
kebangetan sih ketika memang kalau memang ada keluarga gangguan jiwa dilepas begitu aja di jalan kan, bener kata Bang Angga, di mana tuh hatinya gitu kan. Hatinya di mana. Cuman makanya saya itu open sih Bang, buka sama sering ngobrol sama teman-teman, yuk kalau memang bingung harus seperti apa, dibawa kemana ini penanganannya. Ya insya Allah kita bisa arahin Bang. Karena prinsipnya di puskesmas itu bisa di sharing loh. Misalkan kita ada nih warga, misalkan kenalan ada gangguan jiwa, di-sharingin ke puskes boleh Bang. Puskes. Oke Gung, kalau dari situ Gung, mungkin ada juga keluarga yang belum informatif nih soal itu gitu ya. Mahal kali biayanya. Nah itu. Ya kan hingganya, ya kan kita nggak bisa bilang juga Gung, maksudnya dari keluarga yang mampu atau keluarga yang kurang mampu gitu kan. Kalau ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ujian kepada satu keluarga yang kurang mampu, di keluarganya itu ada yang tertimpa musibah atau diuji dengan satu orang ODGJ, hingganya dia tidak punya biaya untuk itu, kayak mana? Apa solusinya? Apa tanggapan Anda, Gung? Wah, nah gitu nih Bang, ini Bang. Suatu luar biasa ini Bang. Jadi ibaratkan maksudnya kan ini Gung mungkin karena biaya gitu. Iya dong. Ini kan realita Gung. Betul. Realita Gung. Jadi memang alhamdulillah kita di Bandar Lampung ini Bang. Untuk berobat, kita bicara berobat umum dulu ya Bang. Iya. Untuk pasien-pasien yang berobat umum di rumah sakit itu alhamdulillah wali kota kita itu kasih kelonggaran buat warganya buat berobat. Cukup dengan bawa KTP itu kan bisa berobat Bang. Iya. Nah kalau yang ada keluarga kayak gitu ya. KTP buat bawa keluarga ya. Jadi di puskes pun asal dia warga Bandar Lampung itu insya Allah bisa Bang. Jadi asal KTP kakak Bandar Lampung bisa dibawa berobat. Walaupun dia kasusnya gangguan jiwa ya memang namanya sakit Bang. Bisa. Cuman PR-nya ketika yang gak ada kakak KTP, saya juga masih cari-cari ini. Seperti apa ini harus langkahnya. Artinya secara ada dua kontradiksi nih. Satu sisi secara logis orang ODGJ yang berdomisili di Bandar Lampung atau di Lampung yang dengan punya KTP dan kartu keluarga, Bandar yang Lampung keluarganya Bandar Lampung ya. Bandar Lampung Bang. Fokusnya sejauh ini masih Bandar Lampung ya. Kalau fokus kita jalan ODGJ sampai luar Lampung sih Bang skupnya. Tapi kalau yang saya paham untuk jaminan kesehatan itu yang pakai kakak KTP Bandar Lampung Bang. Lu belum riset sampai ke sana ya. Belum. Bandar Lampung berarti ya artinya beruntung. Nah kontradiksinya adalah ketika yang nggak ada itu gitu. Bisa jadi aja ada ODGJ yang tiba-tiba datangnya dari misalkan dari Kalimantan Tengah misalkan gitu merantau, ya. gitu Ya kan merantau tiba-tiba kan ada orang jalan kaki keliling Indonesia juga ada loh. Ada. Dia bukan ODGJ. Ya. Tapi bisa jadi aja ada yang kayak gitu tiba-tiba kalau kita bilang apa ya, nyasar lah. Iya betul. Nyasar tiba-tiba dia nyaman sama tempat itu. Terus dia tidak punya keluarga, artinya maksudnya dia nggak tahu dari mana asal usulnya, tiba-tiba ada di situ. Tapi secara nurani kita mau nolong dia itu gitu kan. Cuman untuk sejauh ini kalau memang pun seperti itu ya kita masih pakai uang pribadi Bang. Kalau memang dia batuk atau kita lihat batuk atau ada luka-luka gitu. Di Bandar Lampung ada nggak sih lembaga independen? Nah, lembaga independen yang benar-benar fokus soal ini gitu. Ada Bang. Ada ya. Cuman yang free yang belum ketemu ya Bang. Moga-mogaan ada Bang. Yang free. Tapi kalau kita itu kayak sebutnya NGO atau LSM atau apa gitu yang atau lembaga deh yang benar-benar atau yayasan sosial deh atau apa gitu yang benar-benar fokus yang ya secara finansial mungkin memberi makan lah ya membiayai gitu, merawat merawat ODGJ di situ gitu secara rela gitu. Ada nggak sih Gung? Belum. Sejauh ini saya belum nemu Bang. Saya butuh nyari bener yang memang dengan sukarela itu menampung untuk teman-teman kita dengan gangguan jiwa yang di jalan Bang. Oke. Makanya moga-moga dengan adanya kita ngobrol gini Bang, di luar sana ada yang nonton dan tahu posisi yayasan yang memang siap nampung tanpa ada biaya apapun. Iya, karena kan ya itu tadi ada kan kita skupnya tadi kan ada logis dan nurani gitu ya. Logisnya kalau dia berdomisili, ada kartu keluarga atau KTP jelas gitu. Itu bisa dilayani gitu kan. Dapat perlakuan lah artinya gitu. Karena dia memang warga ya kan. Rakyatnya
Bandar Lampung Nah, gitu ya gitu iya, kan. Nah betul, sekarang yang betul, kalau betul. yang bukan rakyat Bandar Lampung nggak bisa dilayani ya kan. Tapi secara nurani kan kita sesama manusia Oh, iya, kan, Bang, ya, manusia itu. kan. Ya gitu sih yang gue harapin sih. Ya buat yang nonton ya, buat temen-temen soal ini gitu. Kalau ada informasi tentang lembaga atau apa yayasan atau sebuah gerakan ya kan. Rumah singgah. Ya, Iya, rumah singgah tentang ini boleh diinformasiin ke Agung, bisa ke gua juga nanti gua Bener. sambungkan ke Agung. Iya. Karena Agung ini fokus banget nih soal itu. Atau ada sultan-sultan di Lampung yang pengen bener-bener nuraninya tergerak ya Gung buat bikin itu betul, ya. Betul Atau Bang. gitu. Betul. Ibarat kalau ada sultan-sultan pengusaha-pengusaha nih di Bandar Lampung yang memang benar-benar tergerak buat hal itu. Investasi akhirat lah ya. Nah, insyaallah itu Bang. Berinvestasi di akhirat. Itu boleh banget Bang. Menanam pahala yang banyak. Nah, ya alhamdulillah sekarang juga kan udah banyak sih masih cukup teman-teman kita aja yang support sih Bang. Support kasih ibaratnya bantuan dari pakaian, dari makan. Tapi kalau duit insyaallah kita nggak terima Bang, karena khawatir timbul fitnah. Iya. Jadi kalau berupa barang boleh, makanan boleh. Nih lu punya kenalan, lu punya rumah makan. Ibaratkan mau kasih ODGJ ya sudah taruh di situ aja. Nanti kita kalau memang mau nyamperin ODGJ nanti gua ke situ ngambil makanan gitu. Tapi kalau dikasih duit nih gua itu takut ya itu. Oke, berarti gini geng, Agung menerima bantuan berupa makanan dan pakaian Iya, barang-barang yang nantinya akan disalurkan oleh Agung dan tim Agung TV ke semua DGJ yang di jalanan. Di jalan Bang yang kita temuin insyaallah di kita jalanan. bantu. Jadi kalau kalian bener-bener pengen kepoin tentang kegiatan Agung, artinya di sini pembicaraan kita menindaklanjutin pembicaraan kita, kalian harus kepoin ya apa akun YouTube channelnya Agung, dia benar-benar fokus di situ. ODGJ. Jadi apa ya biar semuanya jadi pelajaran gitu buat kita semua, termasuk gue nih Gung. Ini kan sebetulnya ada sebelum gue ketemu lu tuh gue tuh pantauin Rian TV. Rian TV, channel Rian TV. Cuman memang gitu ya Gung ya. Artinya oke, kita nggak boleh munafik lah ya. Kita ngelihat hal itu jadinya kayak yang dipublish itu sudut pandang entertainnya malah. Ya kan? Ini bukan ini ya. Maksudnya gue bukan lagi nggak ngomongin Rian TV dengan mengeksposur orang dalam gangguan jiwa terus dibuat show, nggak kayak gitu loh. Maksudnya bukan mengeksploitasi itu ya. Yang tertangkap gitu sama orang. Artinya gitu. Tapi ada hal yang penting dari situ. Nah itu tadi makanya gue tanya tujuan gitu. Apa sih tujuan lu Gung? Biar orang-orang tahu juga nih Gung. Iya. Orang tuh tahu juga. Gue khawatir nanti yang ditangkap oleh masyarakat sebagian. Nah itu tadi ada pengiriman somasi lah, ada apa hingganya gitu. Ada yang di take down di YouTube-nya. Karena makna yang tertangkap itu adalah eksploitasi. Ya kan ODGJ untuk diangkat menjadi ini gitu. Memanfaatkan orang gitu. Jadinya gitu. Betul. Ya kan padahal tujuannya adalah itu. Makanya gue exposure terus nih. Gung, kegiatan lu itu tujuan lu. Gue khawatir banget Gung soal itu Gung. Ya kan jangan sampai konten lu bener-bener jadi nggak ada. Jadi tujuan mulianya itu jadi nggak ada gitu loh. Itu memang banyak sih Bang yang berpikiran seperti itu dari orang-orang yang memang kenal nanya lu katanya jadi konten kreator lu malah ODGJ yang diiniin lu jadiin bahan ya. Dan artian jadi kan lu kesentak juga tuh ya gitu kan. Lu ada Gung yang ngomongin lu kayak gitu. Ada banyak Bang. Lu niat baik, lu kelakuan baik tapi di post-post ya kan. Katanya lu di posting-posting lu cari konten di situ kata dia lu manfaatin ODGJ. Nah di situ gue cuma ngelus dada Bang. Gue ngelus dada. Gue sengaja posting itu bahwasannya terkadang orang itu nggak cukup dengan omongan Bang. Cuma harus dicontohin. Harus dicontohin. Itu satu gue contohin cara ibaratkan nyontohin. Ayo sih ini ODGJ ini nggak ada masalah lu deketin. Gitu paling nyakar tipis-tipis saja Bang. Ibaratkan. Iya. Tipis-tipis saja ibaratkan. Ini seperti ini, jadi nggak usah takut gitu. Kalau lu mau kasih makan, lu mau di jalan, lu mau kasih baju, lu mau di jalan, lu pakein sekalian kalau bisa memang lu mandiin ya gini bisa kok gitu kan. Terus yang kedua Bang, gue posting itu semoga
lewat postingan gue itu ada yang kenalin. Ada yang kenal. Ya password telepon. Pertanyaan masuk. Ada penelpon nih guys. Aja, ngobrol di WC telepon. Iya, ngomong di aja. dalam aja coba terima teleponnya nggak apa-apa. Santai di sini Fancy bebas. kayaknya. nah terus apa namanya? Jadi dari itu tadi, satu memang buat contohin, kedua itu buat diposting kalau ada yang nyari bang, ODGJ ini kan kita semua tahu bang bahwasannya manusia itu dilahirkan dari rahim ibu. Iya. Gak mungkin bang, gak ada orang tuanya. Kan gitu kan bang. Dia kan bukan Sun Gokong. Nah, lahir dari batu. Iya. Apa membelah diri kan enggak bang, dilahirkan kan bang. Iya. Nah di situ jadi ya itu tadi, gue sih paham betul sebelum main ini, gue juga udah sering ngobrol sama tim-tim gue, sahabat-sahabat gue yang baik hati itu. Ini bakalan banyak jadi omongan. Iya. Cuman dalam artian kita pegang teguh bahwasannya tidak ada satu orang pun yang selamat dari omongan orang di dunia ini. Benar. Seperti itu. Jadi kalau gue lihat tuh gini loh, Gung. Ya nggak bisa disalahin juga, namanya juga ODGJ gitu kan. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau orang ketawa gitu loh. Iya, Iya kan. betul, Jadi bang. ketika lu tanya apa, ada tuh konten lu yang terakhir lu upload itu gue ketawa juga tuh, ngek-ngek gitu gue. Ya ketika lu tanya apa soal apa namanya COVID sudah berakhir ya kan. Ya. Ya dia ngomong pakai bahasa Thailand ya, bahasa apa? Itu Thailand kuno mungkin. Coba nanti gue exposure deh bagian situ tuh. Itu beneran apa ya namanya, gue iya gitu, nanti mudah-mudahan bisa gue tayangin di sini gitu ya. Kocak juga tuh. Maksud gue ya nggak bisa disalahin juga kalau orang ketawa, karena memang Agung tanya bagaimana, apakah COVID ini akan berakhir gitu. Dia dengan bahasa apa gitu dia jawab gitu. Terus Agung kasih teks gitu kan. Mungkin itu kali ya jawabannya gitu. Mungkin ya. Mungkin iya bang. Mungkin itu jawabannya gitu. Ya artinya ya gimana orang nggak ketawa dengan yang kayak gitu. Nggak bisa disalahin juga gue. Maksudnya masa kita ngomong gitu, bukan tujuannya buat ngejokes juga sih ya. Ketika lu ngobrol sama orang dalam gangguan jiwa, maka yang akan terjadi seperti itu gitu loh. Betul. Kalau kayak kitanya juga ada geli-gelinya gitu, tapi kita kepo kan, orang ngelihatnya jadi yang ditangkap kayak gitu. Jadi tujuannya inget ya geng, yang diangkat sama Agung bukan mengeksploitasi itu gitu loh. Tapi ya memang kalau lagi ngobrol memang kelihatan unik aja gitu kan. Orang ngomong apa, jawabnya apa, intinya gitu tuh. Betul. Ya kan, kalau kayak kita di tongkrongan, kalau ketemu yang kawan kita yang agak-agak lain juga kan gitu kan. Agak-agak lain kawan kita ini, kita ngomong apa dia jawab apa gitu kan. Betul. Kocak juga gitu. Setengah kopling jangan-jangan gitu. Ya gitulah. Jadi memang banyak lah memang, tapi banyak juga ya, alhamdulillah banyak yang support bang. Makanya bertahan juga kan, alhamdulillah didoa sama teman-teman, disupport ya kan, disemangatin, karena nggak lain doa dan support itulah yang kita orang perluin gitu. Memang support. Terus ya buat teman-teman juga memang sekiranya sibuk ya kan bang, sibuk nggak ada waktu tapi peduli, ya biar kami aja yang ke jalan. Iya, biar kami yang ke jalan cukup doain. Gitu. Karena jarang banget loh Gung, maksudnya ya itu nggak bisa diiniin juga. Jadi apa namanya, ODGJ kebanyakan orang nggak peduli sama itu gitu. Ya artinya kalau kayak orang kita kan disuruh berbaik hati sama saling menolong gitu kan ya. Betul, Pak. Saling menolong, nggak cuman fakir doang gitu ya. Kan kalau kita istilahnya fakir miskin misalkan gitu ya, ada bahasa seperti itu. Ada fakir kuota, fakir kejiwaan, mungkin kan gitu ya. Dengan yang kayak gitu artinya itu jadi tanggung jawab kita sama-sama loh sebetulnya gitu. Kenapa gue juga pengen ngobrol sama lu, karena faktor itu juga tuh. Bareng-bareng, kita bareng-bareng semua. Apalagi kita juga di Bandar Lampung ini kan rame sih bang kita. Kita rame, anak muda-mudanya rame. Insya Allah kreatif semua. Ibaratkan dulu di take down ngangkat ODGJ itu faktornya kayak gimana sih Gung? Nah ini kita masuk ke ranah YouTube channel lu deh ya. YouTube channel lu biar teman-teman nih benar-benar ngelihat YouTube channel lu juga gitu.
Jadi awal itu gue pertama kali. Video apa itu yang lu yang di take down? Gue narik ODGJ agak maksa. Mungkin agak sih bang. Karena itu awal-awal mungkin ya. Karena lu bingung juga tuh ya. Bukan bingung bang. Sebab ODGJ ini ngelawan bang. Ngelawan. Tapi kalau gue nggak agak pegang. Untung badan dia gede juga kayaknya kan. Kalau kayak gue gini mental gue kali ya kan. Nah dia nggak mau bersikukuh, nggak mau. Cuman gue sadar kalau orang waras gue nggak mungkin gue paksa bang. Dalam artian nggak sedang gangguan jiwa, nggak sedang sakit. Kalau gue sih sebutnya memang samanya sakit ya bang, sakit, dan dia juga nggak mau, dia nggak mau kena gangguan jiwa. Sebenarnya takdir dia seperti itu. Kita mau bersihin tuh ngamuk bang. Jadi saya agak kekeh lah kita bilangnya ya kan. Gue ini mau mandiin lu, tau gak sih? Nah gitu kan kita rayu-rayu nggak mempan ya kan, sepik-sepik gue tuh bang, gue udah keluarin semua bang jurus-jurus kita kan ya, jurus-jurus zaman muda. Kita rayu, nggak mau juga. Ya sudah bilang agak maksa aja kita, ya gas kata teman-teman, ya kita gas bang, kita pegang agak keras memang. Makin mau mandiin, mau nyukur itu kita pegangin kuat kan, kita pegangin kuat itu kan. Jadi kesannya jadi kayak gak manusiawi. Nah kesannya jadi kayak pemaksaan. Iya. Sekali seperti itu take down, nggak nyerah gue bang. Oh mungkin memang belum pas, coba lagi take down lagi, coba lagi take down lagi. Gitu, iya. Yang kelima, insyaallah alhamdulillah yang kelima itu bisa diterima dengan YouTube gitu ya. Padahal sih ya, padahal ya seperti itu juga. Kadang memang ayo mau, kadang harus pemaksaan. Ya sekarang walaupun agak pemaksaan ya alhamdulillah YouTube itu sudah ngerti, gitu, udah tahu nih gue itu ngapain gitu. Jadi maknanya sebenarnya buat ngangkat soal itu ya, bukan maksudnya konten ini dibuat untuk maksa orang dalam gangguan jiwa. Enggak gitu loh gitu. Karena ternyata konsisten di situ ya. Insyaallah bang, alhamdulillah sih saya punya sahabat-sahabat yang support dan tim-tim Hore ini yang luar biasa juga. Jadi alhamdulillah jalan sampai sekarang itu. Oke Gung, pengalaman paling buruk Gung. Ya kan? Apa nih selama lu jalanin kegiatan lu ini? Kalau pengalaman paling buruk sih, paling buruk tuh ya nggak ada, sama semua. Cuman yang paling bener-bener itu keinget, itu gue mau dilempar balok bang, sama ODGJ. Iya, wah, mau lempar balok gue sama ODGJ. Ya karena gue berusaha, beliau ini ODGJ yang sudah bertahun-tahun di tengah jalan bang. Di trotoar jalan, jalur 2, trotoar tengah-tengah jalan. Saya itu berusaha biar dia itu minggir, jangan sampai di situ bertahun-tahun di tengah. Nanti tabrak orang, ya kan? Ya. Saya khawatir itu. Kita deketin marah-marah, saya masih agak pelan-pelan gebuk balok bang. Iya, habis itu, aduh, udah seperti itu. Ya sudahlah, kita tinggal makanan. Kita memang, saya juga kasih waktu, bilang sama teman-teman, nanti next kita kesana lagi. Cuman bang, nasib berkata lain bang. Yang abang bilang tadi itu beneran ditabrak orang. Beliau meninggal dunia ditabrak kendaraan. Jangan-jangan memang tujuan dia memang pengen ditabrak orang kali Gung. Tapi gak bertahun-tahun juga kali bang. Ya karena gak pernah berhasil nabraknya. Ya kan? Atau mungkin pas mau ditabrak dia ngeles ya kan? Belum siap gitu. Atau yang mau nabrak ngeles gitu. Wih apa nih gitu kan. Kalau di tengah-tengah gak jadi gitu. Enggak bang, mungkin. Ini kira-kira loh. Kira-kira jangan baper. Nanti baper ya kan. Kira-kira. Jadi itu. Jadi aduh, saya ngerasa, waduh kita telat ini, ibaratkan jumpa yang kedua kalinya. Itu nimbulin penyesalan yang besar buat lo, Gung. Sangat bang, sangat jelas kepikiran juga kita kan, waduh kenapa gue tunda gitu kemarin-kemarin itu, kenapa nggak gue paksa gitu. Sedangkan ya gue juga kemarin tuh takut gelut aja sih, kalau kita takut malah rame nanti kita paksa. Sedangkan bisa aja kita gotong gitu kan. Cuman gue masih mau berusaha pelan-pelan lah, sebab bukan itu juga sih, gue juga udah sakit bang dipukul itu kan, dipukul lagi sakit, nanti malah gue nggak bisa jumpa ODGJ lainnya gitu. Lo lapor polisi juga bingung agak juga repot. Ya kan, ya punya kartu kuning gitu. Bebas. Nah itu sih, sama banyak sih bang, ya hampir seperti itu, mungkin agak cakar-cakar terus. Lu pernah dicakar ya juga ya? Cakar. Oh digebuk aja udah pernah ya kan, digebuk balok ya. Cakar, diludahin.
diludahin ya. Gila Seperti ya. itulah. Di jalan kayak gitu banget. Gung, lu pernah putus asa gak sih, Gung? Ngadepin dengan ini, lu drop gitu. Lu titik yang di titik, ya Allah gue capek gitu. Enggak sih Bang. Iya dong Gung, gue harus tanyain ini Iya, Gung. iya. Nggak mungkin ya, bahasanya kan kita ini hanya manusia biasa loh. Ya kan, lu tiap hari berhadapan itu, ini sama persis kayak pertanyaan ada orang bertanya sama gua, kan karena gue musisi, pernah nggak sih lu lelah gitu kan? Iya. Ya lu titik drop lu itu di mana gitu? Alhamdulillah sampai saat ini gue belum pernah sih ngerasain hal itu Bang. Iya, masih. Pogo gue malah dalam artian gue kecanduan tuh. Oke. Karena ketika gue ketemu ODGJ, gue itu kasih perhatian ke ODGJ. Di situ gue tuh rasa bersyukur gue nambah Bang. Oke, Iya. situ yang gue pahamin. Oke. Jadi ketika ibarat kata gue lagi down, kok gini amat gue gitu, kok seperti ini, kok nggak sesuai dengan keinginan gue. Itu bakal hilang ketika gue jumpa ODGJ. Jadi ketika gue jumpa ODGJ, rasa bersyukur gue tuh ngap lagi dia Bang. Nah jadi di situ gue bisa bilang gue kecanduan nih. Kalau gue lagi ibaratkan kurang bersyukur, gue tuh down turun. Ketika jumpa ODGJ, tinggi bener gue. Ibaratkan wah di bawah ini masih banyak yang pakaian aja sulit gitu, makan aja seperti ini gitu. Gue harus, masa gue nggak bersyukur gitu. Jadi gue ya alhamdulillah sampai saat ini di situ malah buat support gue untuk lebih bersyukur gitu. Jadi spirit lu justru malah ODGJ ini adalah apa namanya, lahan lu untuk apa ningkatin spirit lu ya. Di situ Bang. Ningkatin apa rasa syukur lu. Rasa ya. syukur lu ningkat betul dah hal itu. Kan banyak sih orang bilang motivasi itu bilang jangan selalu ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah. Ya, gue bukan cuma ngeliat Bang. Gue ngelakuin gitu. Memang bener nyata bahwasanya makan aja ya sampah dimakan gitu. Oke. Sampah dimakan, rokok puntung gitu kan. Iya. Ya jadi waduh. Itu mereka itu Bang, ketika kita kasih makan, itu mungkin kayak ada yang bengong Bang. Kalau kita kasih makan tuh benar-benar makanan yang memang layak, itu sampai bengong. Pertanyaan gue dalam pikiran gue gini, ini bingung rasanya beda atau seperti apa? Kalau feeling gue ini merasa kayaknya rasanya beda dari makan-makanan yang sebelumnya mereka makan gitu kan. Oke. Biasanya kayak agak-agak asem gitu kan. Mungkin lupa rasa makanan yang layak itu seperti apa dia orang. Gitu. Ada juga yang kita kasih makan malah kabur, nggak mau, malah ngulik sampah aja seperti itu. Ya seperti itulah. Lu pernah nggak sih di kondisi bokeh, Iya. tapi lu pengen ngasih makan apa ODGJ? Gini. Kan buntu ya kan. Aduh gue lagi bokeh, orang kasihan gimana? Jadi gini. Gimana tuh Gung? Ya kan dia dong. Betul Bang, betul. Pernah Bang. nggak lu ngalamin itu? Pernah kan? Ya pernah Bang. Oh. Jadi dalam artian seperti ini. Apa namanya? Kita mau beli rokok. Nah, konsepnya gini. Kita mau beli rokok. Tim ini, kayak ngapain ini katanya. Aduh, lagi enggak. Itu tadi buntu itu tadi kan. Buntu ya kan. Itu penyakit juga itu. Iya. Buntu. Kalau enggak segera ditangani itu bisa gangguan jiwa tuh. Terus ya Bang. Apa namanya? Ketika seperti itu ya teman-teman, nah makanya tim ini sih sebenarnya sudah ibaratkan kalau memang itu gak usah beli rokok dulu, beli makan aja gitu. Jadi rokok udahlah beli makan aja buat ODGJ. Nanti kita cari lagi, moga-moga Allah kasih gitu kan. Terus ya sampai sekarang juga alhamdulillah lancar karena kami sama tim ini insyaallah tiap bulan itu kami dari uang pribadi itu ada uang kas Bang, gitu. Kita siapin uang kas kita memang per bulan dari tim buat makan ODGJ. Insya Allah dari bulan ke bulan insya Allah cukup lah gitu. Makanya kadang kami keterbatasan di pakaian. Awalnya Bang, itu kami pakaian ngambil dari lemari kami masing-masing Bang. Iya. Dalam artian gini, Pak, kebetulan tim kan kita Pak Repki sama Pak Eko ya. Pak, cek sound dulu di lemari itu ada nggak baju lagi gitu. Jadi muter aja kita. Setelah kita memang
dalam artian sudah berjalan, ya alhamdulillah teman-teman kita yang support nih, gue ada pakaian, insya Allah layak. Gue nggak perlu, sebenarnya gue nggak perlu pakaian baru bang. Iya, ya alhamdulillah kalau ada. Cuman kalau nggak gue bukan yang baru, bukan yang layak dipakai. Nanti gue cek dah di lemari gue juga ya Gung ya. Soalnya, Lemari gue pakaian gue yang udah jarang gue pakai, bukan nggak kepake ya, jarang kepake nanti. Iya. Ya gue berharap sih teman-teman juga nih, teman-teman gue atau yang nonton ini bisa tergerak juga ya. Artinya gue ingetin lagi yang pertama. Yang pertama Agung menerima bantuan dari teman-teman semua guys untuk membantu merawat ODGJ ya kan, dia turun ke lapangan, menerima bantuan dalam bentuk makanan dan pakaian. Nantinya bisa disalurkan dan gue yakin ini 100% akan disalurkan guys. Kalau kalian nggak percaya kalian bisa cek di akun YouTube channelnya Agung TV yang benar-benar fokus bicara tentang ODGJ. Bukan bicara ya, turun, berbuat sesuatu. Bukan hanya bicara nih maksud gua. Berbuat sesuatu untuk itu gitu. Bisa ngubungin Agung atau ngubungin gua gitu. Nanti gua akan salurkan ke Agung. Dan gua juga situ secara gua pribadi nanti gua cek sound dulu ya kan di lemari Agung. Nanti kalau gua telepon untuk ngambil pakaian gitu. Aman ya Gung ya. Itu satu. Yang kedua challenge terbuka tadi buat teman-teman Sultan ya kan. Kalau duit 50 juta gue potong rambut di podcast nih. 100% 50 jutanya gue kasih ke Agung TV ini untuk ngerawat ODGJ ya. Wah merinding gue nih. Amin ya. Ada Sultan nih. Gue ngerin ya. Gue gak kebayang. Nah, itu gue challenge nih ya kan. Challenge buat semuanya. Artinya lu bisa ngelihat gue potong rambut. Nah uangnya dikasih buat itu deh gitu. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada beneran nih ya. Gue berharap ya ada beneran yang benar-benar tergerak soal itu. Ya jadi hiburan buat yang lain tapi manfaatnya buat yang teman-teman diperjuangin gitu kan. Teman-teman di jalanan. Di jalanan. Tapi lu ikhlas Gung ngelakuin ini Gung. Ikhlas gak sih? Ya insya Allah yang gue rasa. Lu jangan cuma kebutuhan konten. Nah, gimana nih? Ini pertanyaan yang sering ya. Ini lu gue pojokan nih ya kan? Jangan-jangan konten doang lu Gung. Ya kan? Ini gimana tuh? Pertanyaan yang memang udah sering gue dapetin bang. Jadi prinsipnya kalau kita bicara ikhlas itu kan luas ya bang. Iya. Tapi dalam hati lubuk yang paling dalam, gua itu bener-bener berusaha belajar baik bang. Kami sadar kami ini bukan orang baik bang. Tapi kami hanya orang yang mau belajar baik, sedang belajar baik. Nah, jadi kalau bicara ikhlas apa enggak, itu biar gua sama Allah aja lah, ya gitu kan. Tapi yang jelas gua akuin, gua memang bukan orang baik. Tapi gue belajar untuk berbuat baik. Seperti itu sih. Kalau ikhlas nih, Eko sama Rifki ikhlas gak lo berdua? Ikhlas. Iya di tim ini ya kan nanti. Agung ini buat konten Agung doang ini. Agung terekspos kita di belakang layar ini. Nanti begini. Jangan busu-busu hati kalian ya. Gua hajar di podcast nanti kalian. Jangan lah ya, jangan kayak gitu lah. Maksudnya iya nggak sih kok, ya kan? Jadi benar-benar ya kok udah diniatin dalam hati, udah dilakuin, ya diterusin gitu maksud gua. Jadi insyaallah perjuangan kalian itu jangan berhenti, itu sih maksud gua lebih penekanannya ke situ karena gua yakin lah kalau misalkan diomongin orang, ya udah pastilah gitu. Tapi poinnya yakinin aja dalam hati kalau yang dilakuin itu benar-benar buat nolong orang lah gitu kan, buat nolong sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan ya kan. Itu. Gung, ini terakhir nih buat nutup podcast kita nih. Apa sih keresahan lu yang benar-benar pengen lu sampein di podcast ini Gung? Ya kan? Nah gue tuh biasanya gitu, nggak fair kalau seandainya pertanyaan itu timbulnya cuma dari gue. Jangan-jangan kayak gini geng, ya kan? Jangan-jangan ternyata tamu podcast gue ini datang ke sini, dia tuh sebenarnya mau bawa sesuatu yang pengen apa dia sampein, cuman nggak kesenggol sama gue nih, gitu kan? Ya kan gue nih pengen banget nyampe, mudah-mudahan Bang Angga nyenggol ini deh. Tapi ternyata sampai belakang nggak kesenggol juga tuh. Nah nggak fair, makanya gue selalu tanyain ini di podcast. Sebenarnya apa yang bener-bener lu pengen sampein di podcast gue ini gitu? Karena it's your time Gung, it's your time. Maksud gue
inilah waktunya lu bicara gitu sekarang gitu. Ya kan nggak tahu lagi kan? Iya betul. Nggak tahu umur kan Gung, Betul, ya kan. Dan betul, gue harus betul. tanyain ini ya kan. Betul, bisa betul, jadi, Bang. ya gue sih pengennya umurnya panjang gitu kan. Bisa jadi gue, ya kan bisa jadi kita nggak pernah tahu Gung, ya kan. Makanya gue harus tanyain ini. Jadi gue tuh cuma mau nyampein ya Bang, buat teman-teman semua, khususnya itu di Lampung ya. Ayo kita bareng-bareng gitu. Ayo kita bareng-bareng, kita bantu perannya pemerintah untuk pelihara tuh ODGJ yang di jalan, orang terlantar. Jadi kita bantu perannya pemerintah kita, kita buat merhatiin mereka-mereka. Buat anak-anak muda itu di Lampung nih, khususnya Bandar Lampung juga nih ya. Beli kopi yang 20 ribuan segelas, 25 ribu segelas gitu kan, itu dia orang mampu kan. Masa sih kita kalau memang kita mau bareng-bareng sih bantu, pasti kebantu semua itu Bang. Nggak banyak Bang. Ibaratkan yang perlu kalau kita bareng-bareng itu. Jadi harapan saya tuh ayo kita bareng-bareng. Kalau memang bingung mau seperti apa, lo orang gak ada waktu, itu tadi yang kata Bang Angga. Info aja ke info aja ke kami, nanti kami biar yang turun ke jalan gitu. Dan gue yakin teman-teman semua itu pasti ada rasa di hati itu yang gelisah sih ngeliatin orang terlantar, ODGJ di jalan tuh risih, sebenarnya risih. Cuman bingung mau ngapain. Nah dengan hadirnya kami ibaratkan di sini itu biar ngejawab itu. Jadi lo orang gak usah bingung. Lo orang support aja biar kami yang turun ke jalan gitu. Jadi ayo bareng-bareng seperti itu. Ini agak kritis nih. Ini terakhir deh. Iya. Agak kritis terakhir. Ada nggak sih kelompok yang kayak kalian juga gitu? Lu udah pernah nemuin orang yang sejalan, sepemikiran sama lu nggak? Enggak cuma ngomongin kalian bertiga sama circle kalian doang nih. Ya kan? Jadi memang ada Bang. Ada memang ya? ada yang memang satu pemikiran. Cuman jalannya mungkin yang beda. Jadi kan itu ya hak. Ya orang macam-macam. Yang jelas kami fokus di sini. Tujuan kami itu memperhatikan orang dengan gangguan jiwa di jalan, orang terlantar di jalan, dan kami berharap itu buat bekal kami di akhirat nanti, ya seperti itu. Jadi kita sudah, kalau ada yang lu harus gini gue, lu sayang gue nggak seperti ini, sayang amat nggak gini, sayang amat, ya itu ya terserah. Yang jelas niat kami itu bantu dan insya Allah bekal kami di akhirat sih Bang, seperti itu. Makanya niatnya dunia akhirat lah ya. Insya Allah dunia akhirat Bang. Jadi itu tadi. Dengan kita dekat dengan ODGJ buat nambahin rasa bersyukur kita. Kedua kita menjadi insya Allah bermanfaat. Terus kita juga belajar baik gitu kan. Jadi dicontoh juga. Ya moga-mogahan banyak yang nyontoh loh Bang. Dalam artian udah dikasih nih, ini begini. Bukan cuma ngomong nih udah gue lakuin. Ya ayo gitu. Jadi gak perlu takut. Ya seperti inilah. Gak mudah kok gitu kan. Mudah bantu mereka gitu kan. Iya. Jadi oke Gung, thank you banget ya waktunya. Buat teman-teman yang nonton ini, tayangan ini, sebelum dan sesudahnya gua sama Agung memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kita yang salah gitu. Artinya semua kata-kata itu bukan bermaksud menyinggung, menyindir atau kayak gimana. Artinya itu pure keresahan sudut pandang kita pribadi. Artinya kita tuh sebenarnya pengen banget semua itu diperhatikan karena kita sama manusia. Betul, ya kan sama manusia emang harus diperhatikan buat ada kata-kata yang salah atau menyinggung saya pribadi dan Agung, mohon maaf ya Gung ya, mohon maaf sebesar-besarnya terhadap itu semua ya. Ini harus kita disclaim ya kan, harus kita akui ya kan, atau salah ya takutnya gitu nih Gung ya kan. Kita sudah memohon maaf nih ya guys dari awal. Mudah-mudahan nggak ada pihak-pihak yang tersinggung ya soal ini gitu kan. Artinya ini keresahan kita ya kan. Kenapa Agung diajak ngobrol ke podcast ini keresahan gue secara pribadi Gung. Dan pas kebetulan ya kan Agung TV ini fokusnya di situ gitu. Kita sama-sama cari tahu deh. Gue rasa sama deh ya kan, nggak cuman gue sendirian gitu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang berspeak up sama kayak gue atau bergumam ya kan, itu ngapain sih itu misalkan,
kemana sih keluarganya gitu kan, apa sih yang ini, kemana hati nurani mereka, mungkin ada yang bergumam seperti itu gitu. Nah artinya dalam podcast ini tujuannya hanya saling mengingatkan saya secara pribadi, dan tujuannya buat ke teman-teman semua agar tergerak gitu loh, tergerak hatinya. Di mana ada ODGJ yang ditayangkan oleh Agung, supaya ditemukan oleh keluarganya, dijemput oleh keluarganya, hingganya tidak terstereotip atau terimage kalau keluarganya tidak peduli gitu loh. Maksudnya gitu kan. Gue yakin seperti itulah. Mudah-mudahan ini penontonnya pada cerdas ya Gung ya. Mudah-mudahan semua penonton podcast ini cerdas dan nggak menyikapi hal ini dengan yang negatif lah, artinya gitu. Mudah-mudahan bisa terjangkau dengan baik. Ya tadi sekali lagi kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang menyinggung ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, tidak ini fakta-fakta di lapangan aja yang kita bahas. Bukan kita nggak ada kepentingan apa-apa soal itu ya. Mudah-mudahan malah mengharapkan teman-teman semua yang bisa join di sini membantu Sultan, yang bisa memberikan atau mendirikan lembaga sosial di situ gitu kan, untuk membantu itu, mengharapkan segala macam stakeholders, pihak-pihak terkait untuk bisa benar-benar sedikitnya memperhatikan hal itu gitu ya. Ya oke Gung, thank you banget ya Gung ya. Mudah-mudahan ini jadi pesan yang bagus buat semua. Gue agak miris juga. Gimana Gung, apa? Makasih banyak Bang Angga udah undang, makasih banyak Bang Angga buat kita nyiapin waktu buat kita ngobrol bareng di sini. Gue juga seneng banget Gung. Ibaratkan gue luar biasa, rasa seneng gue buat bisa ngobrol dan bisa ya diskusi lah. Ibaratkan kita buat cerita-cerita, sharing-sharing ya kan. Tujuan kita itu kan ya karena biar Lampung ini anak mudanya kita biar lebih baik lagi sih ya Bang ya. Maksudnya jangan cuman yang tua-tua dong, yang muda-muda dong. Ya kan yang muda-muda ini diharapkan kayak gitu yang lu bilang tadi, jangan 20.000 lu ngopi lu sanggup gitu kan. Masa sih nasi telur nggak nyampe 10.000 lu nggak bisa kasih gitu. Maksudnya gitu ya Bu. Bener Bang. Biar fair ya. Bener, sekali lagi gue wakilin teman-teman tim Hori gue. Ada Rifki guys di belakang sama Eko ya. Terus itu lagi makasih banyak atas jamuannya di sini. Gue ngerasa bersyukur bisa kenal lu juga Bang. Kita bisa jumpa. Next kalau ada kesempatan lagi, kalau ada umur yang panjang kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Dan gue doain semoga kedepannya kita sehat selalu, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan pastinya kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gue juga ngucapin terima kasih buat orang-orang yang nggak terekspos ya kan, atau orang-orang yang berbaik hati di luar sana yang ternyata menyisihkan rezekinya di luar. Kita juga nggak tahu tuh menyisihkan rezekinya. Semoga berkah selalu, banyak rezekinya untuk kalian semua dan bisa membantu terus gitu, walaupun ya kan ada orang sedekah diam-diam itu Gung ya kan, diam-diam gitu kan. Ya, terima kasih banget lah soal itu. Alhamdulillah setiap video kita juga kita dalam video kita juga kita selalu itu doain teman-teman yang udah support yang di belakang sana yang memang nggak mau diekspos. Itu saya doakan memang semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih. Agung TV give applause guys.